jangan karena hanya cinta, kehormatan tergadaikan. Pun jangan karena hanya cinta, harga diri keluarga ternodai. Janji untuk hidup bersama bukan alasan untuk melepaskan pakaian. Bukankah menggunakan akal pikiran yang cerdas dan menggunakan logika lebih pantas daripada hanya mengandalkan perasaan yang tidak ada artinya sama sekali? Seke 2 telu 4 5. Welcome. Selamat datang kembali di Ama Adi Channel. Hari ini kita kedatangan salah satu anak muda perempuan duta genre. Iya, duta genre. Namanya Dining Pramoswari. Dining Pramoswari ini adalah salah satu perempuan KLU, anak muda KLU yang kemarin ini menjadi pemenang atau apa namanya? Runner up 1 duta genre Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yeah. Apa itu genre? Ini kan kita semua tidak atau belum mengetahui. Nanti kita akan lebih banyak mengulik-ngulik apa itu genre di runner up 1 yang mewakili Kabupaten Lombok Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih thank you for having me, telah mengundang saya Dining di acara podcast yang sangat luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini bangga sekali bisa hadir atau bertemu dengan kakak langsung nih di dalam podcast ini gitu. Ya, sebelumnya perkenal dulu kali ya kakak silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dining Pramoswari dan panggilan akrab saya adalah Dining. Atau bisa juga Ning nih, panggilan akrab banget gitu. Dan saat ini menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Mataram semester 3, semester corona ya seperti dibilang. Berarti kuliahnya online ya? Iya, angkatan berbeda, angkatan teristimewa, tapi kita dituntut untuk bagaimana berprestasi ke depannya, Kak. Iya. Dengan teknologi yang ada karena pandemi COVID-19, akhirnya kemudian kuliahnya itu via online. Iya, via online. Tapi via online tidak menutup kemungkinan hasilnya juga jangan sampai online juga. Oke. Gitu kan? Karena kebiasaan anak-anak, bukan kebiasaan ya. Kalau kita lihat dari beberapa teman yang ikut kuliah online itu kadang-kadang dia buka Zoom meeting, taunya ditutup layarnya, akhirnya kemudian dia tidur atau apa. Oke, ini Dining, saudara-saudara semuanya, kita kepingin mendengarkan atau mengetahui apa sih genre itu, terus kemudian seperti apa sih kompetisinya sehingga kemudian Dining ini bisa menjadi runner up. Karena selama ini kita mengetahui bahwa banyak sih kompetisi-kompetisi seperti duta perdutaan lainnya ya. Tetapi ini duta genre. Genre ini kalau bahasannya itu kan, ini genre lagu atau apa. Coba disampaikan ke anak-anak muda yang ada di KLU. Oke, jadi teman-teman semua bahwa duta genre ini sebelumnya nih pada tanggal 26 Juni yang lalu, Dining alhamdulillah dinobatkan atau dianugerahkan menjadi brand ambassador atau duta genre Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 runner up. Alhamdulillah. Dan menjadi duta genre ini tentunya Kak seperti ini ya, the dream come true, seperti mimpi yang indah kemudian berwujud menjadi kenyataan. Iya, luar biasa sekali. Dan duta genre adalah awalnya nih, duta genre ini di bawah naungan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Iya. Dan kebetulan nih di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga di bawah pimpinan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Genre dulu. Biar tidak penasaran orang-orang anak-anak muda kita, apa genre ya? Kalau tadi bilang ini dari BKKBN, ini dari kependudukan, ini genre dulu kita. Oke, teman-teman nih, genre itu adalah generasi berencana. Jangan salah nih. Generasi berencana. Saya kirain genre itu yang lain-lain, generasi berencana. Banyak nih di luar sana yang bilang genre atau genre. Yang bener itu genre. Generasi. Sesuai dengan ejaan. Kamu besar bahasa Indonesia ya. Genre. Generasi berencana. Terus generasi berencana itu seperti apa?
Ya, jadi di genre itu kita dituntut ada nih salam kebangsaan ada di genre Kak. Gimana Nah, gimana salam kebangsaan tuh seperti ini, salam genre. Oh, salam Nah, salam genre genre. kan di sini ada angka 0 dan ada angka 3. Aha, Nah, aha. ada angka 0 ini melambangkan zero atau katakan tidak. Nah, ketiga ini, ya angka 3 ini adalah melambangkan problematika remaja saat ini atau mengingat kualitas generasi muda saat ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu BKKBN mencetuskan adanya genre. Katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak pada pre-seks atau seksualitas, dan yang terakhir katakan tidak pada nabza, narkotika, psikotropika dan zat adiktif seperti itu. Pertama itu adalah zero, nol ya, Iya, zero, zero, iya. zero apa itu? Katakan tidak pada pernikahan Katakan tidak. Zero ini harus katakan tidak pada 3 hal ini Iya, ya, sehingga 3 hal. kemudian lambangnya kayak begini. Yang pertama itu adalah pernikahan dini. Iya. Oh, kalau ada dulu lagunya pernikahan dini. Iya, dari Agnes Mo ya. Iya, Terus yang benar kedua sekali. itu adalah Free sex. atau Seks bebas, seks bebas iya. itu tidak. Dan yang ketiga itu adalah Nabza. nabza ya. Iya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Oh, nafza ya. Iya. Ini harus diketahui sama anak-anak muda kita, terutama di Kabupaten Lombok Utara ini harus dihindari nih yang 3 Iya. hal nih. Tetapi banyak kemudian dari kita yang pertama ini Iya, pernikahan ini yang banyak sekali ini. Tapi itu tidak kita panjang lebarkan Iya. omongannya, tapi lebih pada genre itu sendiri. Nah, oke. bagaimana sih bisa menjadi duta genre? Oke, kalau ditanya ke Dining nih gimana secara duta genre mungkin sampai sekarang nih Kak, sampai besok tetap ada nih ceritanya, tetapi secara singkat ya. Secara singkat. Oke. Sampai kemudian Dining bisa kemudian mewakili Kabupaten Lombok Utara. Iya. Awalnya seperti apa sih? Oke, dulu Kak kalau kita flashback kembali nih di tahun 2018. Kemudian waktu itu Dining masih kelas 2 SMA. Dan waktu itu dari DP2KB atau BKKBN yang perwakilan dari Ya, kabupaten ya. sosialisasi di SMA Negeri 1 Tanjung. Tapi waktu itu gencarnya masih gempa kan, masih memakai tenda benar, tersebut. benar. Tapi hal tersebut tidak menutup Tidak Dining mengurangi iya, gitu ya. semangat Dining untuk bagaimana sih untuk mengingat kualitas kembali lagi generasi muda supaya bisa berkreasi, berinovasi ataupun berprestasi walaupun di tengah-tengah masa gempa. Atau di tenda yang panas. Iya, di butiran-butiran debu kan. Iya, iya, Ya, iya, iya. Dari sanalah Dining bangun namanya PIK R SMA Negeri 1 Tanjung. PIK R SMA Negeri 1 Tanjung. PIK R itu apa? Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Iya, gitu. Jadi gini Kak, dari genre itu ada sasarannya. Sasaran yang pertama itu namanya PIK R. Iya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang dikelola oleh dan untuk remaja. Itu dilaksanakan di Jalur sekolahnya? pendidikan dan jalur masyarakat. Jadi genre ini luas Kak. sekali, Iya, ya. luas Iya, sekali. iya, iya, Kemudian ada juga jalur masyarakat dan ada juga BKR namanya Bina Keluarga Remaja. Yang dibina itu keluarga yang memiliki remaja. Jadi Anak remaja atau yang menikah remaja? yang bina keluarga, jadi remajanya itu yang dibina remajanya yang itu, di dalam keluarga yang atau memiliki remaja. putra-putrinya yang Iya, sudah dewasa benar sekali. gitu Iya. Iya. Dilanjut. Iya, dari SMA Negeri 1 Tanjung nih. Kemudian Dining ini kan tipikal orang yang gimana sih ambis gitu. Bagaimana sih caranya untuk bisa teman-teman Dining supaya tidak terjerat kepada 3 kasus permasalahan remaja saat itu. Iya, Apalagi yang disampaikan tadi iya, ya. apalagi di tengah-tengah masa gempa kan pada saat itu. benar, Nah, oleh karena itu gimana sih caranya? Kemudian kita bangun nih Dining tekad untuk menghubungi DP2KB, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian gimana nih supaya kita menyuarakan suara-suara kita ini bisa terdengar lebih keras gitu. Jadinya bangun forum genre Kabupaten Lombok Utara gitu. Jadi sebetulnya sekarang ini Dining sudah menjabat selaku sekretaris forum genre KLU. Genre ini ada, forum genre ini ada apakah ketika sudah ada duta ini atau sebelumnya? Yang di mana dulu Kak? Yang di Kabupaten Lombok Utara. Genre ini kemarin sih tahun 2019. Kalau duta dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada kalau gitu. Kompetisi atau semacam apa namanya kayak pencarian bakat seperti duta ini itu dimulai sebelum
gempa ya, atau Iya. dari tahun 2018 atau 2017? Dari tahun 2011-an Oh, kurang tetapi lah orang itu ya. KLU, anak-anak muda KLU hanya Baru menembus final di Iya. provinsi itu pada Tahun 2018. 2018. Itu Seperti siapa yang itu. pertama itu? Pertama itu ada namanya Kak Abdul Ghafur. Kak Abdul Ghafur tuh juara 1 putra di Provinsi Nusa Tenggara jadi Barat. genre itu tidak identik dengan perempuan. Iya, ya? putra dan putri. Keren. Pasca 2018 karena gempa dan lain sebagainya tidak Ya. ada yang kemudian Mencalonkan diri. Iya. Atau tidak ada aktivitas itu di Kabupaten Lombok Utara. Ada sebenarnya, tapi ada sih yang lolos duta genre, tapi mungkin kurang ini ya, kurang bisa berkontribusi kurang gitu. nasib lah. Iya. Sehingga belum bisa mendapatkan itu ya. Iya. Nasibnya yang kurang. Achievementnya. Nah, ya. di 2021 itu Dining yang kemudian Iya. ikut berkompetisi di Duta Genre NTB. Iya. Itu gimana? Pencarian dari kabupaten itu seperti apa? Iya, menarik sekali sih Kak, karena dari provinsi sendiri itu sekarang ini merupakan dobrakan terbaru Ya, dalam istilah door to door setiap kabupaten. Dining merupakan cetusan pertama door to door itu setiap kabupaten, audiensi setiap kabupaten, dan di kabupaten sendiri kemarin melewati beberapa tahap gitu di kabupaten sendiri. Berapa pesertanya? Puluhan. Jadi laki perempuan ya? iya, kemudian yang lolos menjadi duta genre itu ada 2 orang nih, Dining sama Dining yang Satriani. putrinya. Perempuan-perempuan, semua yang lolos ya dari putri-putri. Kabupaten Lombok Utara. Tidak ada yang laki-laki ya? Tidak ada. Yang laki-laki cuman lolos ke adu jak jadinya. Ada 2 kemarin. Apa saja sih yang menjadi kriteria atau apa saja penilaian ketika di kabupaten sehingga Dining bisa menjadi orang yang terpilih untuk kemudian mewakili Kabupaten Lombok Utara? Oh iya, jadi kemarin itu kalau ditanya kriteria, mungkin ya dari Dining sendiri kan sudah tergabung dalam Pick Air sebelum ikut kompetisi itu. Oh, sebelum ikut sudah. Iya, tergabung dalam Pick Air gitu. Jadi sekretaris Pick sudah Air. dibidik ya. Iya, benar saya sekali. besok mau ikut ini, jadi saya harus ini belajar dulu di sini. Iya, harus Jadi prepare. tidak langsung kemudian baru dilihat pengumuman, oh ikut mah gitu. Ternyata prepare-nya dari awal sudah disiapkan. Iya, sama pemerintah kabupaten tentunya. Oh, difasilitasi itu ya. Iya, genre sangat ini. difasilitasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Oke. Setelah kan kompetisinya di kabupaten itu akhirnya kemudian dengan beberapa peserta akhirnya Dining bersama salah satu teman itu akhirnya diutus menjadi perwakilan Kabupaten Lombok Utara untuk berkompetisi di tingkat provinsi. Iya, provinsi. Itu gimana sih ceritanya kompetisi-kompetisi gitu? Karena kalau kita melihat kayak kompetisi Indonesian Idol itu karantinanya ini dan sebagainya itu kan, kalau di genre itu sama enggak seperti misalnya kompetisinya Putri Indonesia atau kalau di KLU kan ada namanya Putri Cirinaya dan sebagainya. Ya sih, kalau dari genre sendiri kemarin sih luar biasa sekali nih. Kemarin karantinanya itu mengalahkan beberapa ratusan remaja seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Dan oleh karena itu Dining kan sekarang sangat bersyukur karena menjadi bagian dari hal tersebut gitu. Jadinya kemarin itu kita itu perwakilan dari kabupaten nih, berapa ya? Kemarin itu 20 besar. Nah, 20 besar itu putra dan putri. Jadi kita dikumpulkan tuh 20 besar perwakilan seprovinsi Nusa Tenggara Barat. 10 putra, 10 putri, iya. Dan Dining termasuk di 10 putri. Iya, 10 putri tersebut. Jadinya kemarin itu kita di sana 3 hari 2 malam Kak, di sana di Golden Village. Nah, di sana itu kita melewati beberapa tahap. Jadi di sana juga sebelum kita di audiensi atau di menjadi kompetitor itu juga datang narasumber yang terkece, misalnya terkait tentang public speaker, gimana cara digital, terus kemampuan akan teknologi seperti itu. Lalu setelah itu baru interview balik kembali gimana sih pengetahuan umum terkait tentang BKKBN kayak gimana, tentang pemerintahan ataupun tentang remaja itu sendiri gitu. Banyak sekali hal. Dan terutama memang materi intinya itu adalah berkaitan dengan 3 hal itu ya. Iya, 3 hal tersebut. Dan lebih menariknya sih Kak, yang menarik mana, banget ketika saya
pada saat malam terakhir, hari terakhir, khususnya hari terakhir sebelum ke penganugerahan, kita itu seperti ditantang untuk sebelumnya mencetuskan suatu program kerja untuk remaja gitu. Jadi setelah di sini salah satunya program kerja yang Dining cetuskan. Iya. Kemarin Dining itu kemarin mencetuskan namanya program genre berdasi. Nah, genre berdasi itu apa? Genre berdasi itu? Genre berdasi itu adalah generasi berencana, berbudaya dan berdedikasi. Oh, keren. Ini jadi banyak challenge yang dilakukan ya di saat karantina untuk di pelaksanaan itu ya. Iya. Nah, tentunya kemudian ya tidak hanya pada pemahaman di dunia tentang remaja saja, tapi dibutuhkan kita punya bakat yang harus banyak untuk itu. Iya, talent. Kan talentnya itu kan tidak hanya ini hanya khusus genre saja. Ini kita bicara ada talent-talent lain yang pasti kemudian dilirik sehingga kemudian itu bisa. Iya, bisa terrealisasi atau implementasi kepada remaja. Apa yang Dining lakukan? Talent apa sih sehingga kemudian menarik juri pada saat itu untuk udahlah dia dapat jadi runner up gitu ya. Oke. Kenapa sampai kemudian kenapa tidak jadi nomor 1 saja gitu ya? Gimana itu? Iya, kemarin itu kemudian yang terkait tentang program kerja kemarin itu kemudian itu tuh sangat menarik Dining kemas talent yang Dining miliki untuk menjadi suatu program kerja. Kan relevan tuh. Iya, relevan. Pertama itu genre kan berdasi, berbudaya dan berdedikasi. Kemudian berbudaya ini kalau lebih detailnya itu kan Dining ada kalian untuk monolog nih. Nah, dari sana ada namanya pentas seni. Nanti Dining akan buat program kerja terkait tentang berbudaya. Ada pentas seni. Nah, pentas seni itu seperti monolog ketika anak remaja di Kabupaten Lombok Utara seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurangnya psikologi. Nah, kurangnya psikologi di sini setidaknya ketika mereka melakukan pentas seni otomatis mereka tersebut mencurahkan apa sih problematika atau permasalahan terkait dengan 3 permasalahan tadi. Jadi nanti itu dipentaskan otomatis menular atau menyebarkan virus-virus genre kepada seluruh remaja di Kabupaten Lombok Utara. Itu seperti itu, Kak. Itu sudah jadi itu ya. Sudah jadi kemarin. Monolognya pokoknya itu sudah jadi ya untuk kemudian itu bisa disosialisasikan di anak-anak muda kita yang di KLU. Oh iya, kemarin sudah terbukti sih sebelum Dining jadi duta juga sudah dilakukan. Iya. Makanya itu yang meyakinkan juri kemarin pada saat Dining membawakan program. Ketika sudah sedang mengikuti kompetisi, Dining itu sudah melakukan itu ya, sehingga kegiatan itu kemudian dilirik oleh dewan jurinya itu, keren ini gitu. Tapi tidak jadi soal walaupun tidak. Yang penting kemudian itu bisa mewakili Lombok Utara terutama kan di generasi muda. Nah, di genre itu apakah ada bahasa lain yang dipakai? Kan kalau di kompetisi kayak yang lain-lain kan ada bahasa Inggris lah, ada apa itu juga dilakukan enggak di genre itu? Oh, tentu saja, of course. Jadinya di genre itu juga merupakan ajang bahasa juga di sana karena bukan dari bahasa English doang, tapi pakai menggunakan bahasa asli. Asli. Oh, gimana orang-orang ketawa dengar bahasa memperkenalkan bahasa Sasak. Berarti memperkenalkan diri kemarin juga dengan bahasa Sasak dan Gunung ya? Kemarin Dining menggunakan itu di kabupaten. Kalau di provinsi menggunakan bahasa Indonesia, ada juga sedikit bahasa Inggris gitu. Makanya kalau di genre itu seperti geragam bahasa Sasak, Samawa, Mbojo gitu semuanya ada. Nah, selain kemudian pemahaman berkaitan dengan remaja, terus kemudian tentunya kemudian kan banyak literatur yang harus dipahami ya. Nah, untuk pasca terpilihnya Dining menjadi runner up, apa sih tugasnya Dining misalnya itu? Apakah kemudian apakah kemudian hasil kompetisi ini itu dipakai oleh lembaga yang membuat kompetisi itu?
Oh ya, pertanyaan yang menarik sih ini teman-teman. Jadi kalau ditanyakan terkait tentang kontribusi setelah menjadi duta genre itu apa sih? Jadi alhamdulillah sekali di Kabupaten Lombok Utara sih, kabupaten kita yang tercinta ini Kak. Jadi Dining tuh sangat difasilitasi gitu terkait tentang menjalankan program ini. Apalagi sekarang sudah menyentuh pemerintah daerah terkait tentang beberapa ada program kerja dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Oh, itu Iya, ya. kemarin juga pada saat sekarang ini kan menjadi isu nasional yaitu stunting. Stunting. Nah, sekarang ini tugasnya yang sangat-sangat digencarkan oleh pemerintah daerah kita, especially dari tim penggerak PKK tersebut terkait tentang stunting itu sangat melibatkan kami dari genre seperti itu. Pelibatannya semacam apa? Pelibatannya misalnya berhubungan dengan beberapa kader posyandu ataupun kampanye terkait tentang genre gitu diselipkan dengan materi stunting. Khususnya kan pokok utama itu dari remaja itu sendiri. Oh gitu, berarti sesuai dengan apa yang menjadi programnya itu ya. Kalau kemudian berbicara stunting maka diberikan ruang untuk berbicara stunting. Iya. Ya. Kalau untuk kenakalan remaja nanti diberikan itu. Nah, program yang pasti dilakukan oleh Dining selaku duta genre di Kabupaten Lombok Utara apa? Program yang pasti. Oke, jadi program yang pasti itu dari Dining pribadi nih bersama dengan tim dari genre KLU itu tuh kita tetap mengkampanyekan terkait KRE tersebut, tetap sosialisasi kepada jalur pendidikan ataupun jalur masyarakat. Kemudian satu fenomena yang terpenting kemarin kami sudah mengunjungi dari Bayan dan saat itu tuh ada sosok adik remaja yang menangis akan gimana sih pendidikan itu yang sangat penting dan dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena kekurangan ekonomi. Mungkin itu yang menjadi penyebab utama dari pernikahan dini tersebut. Dan dari sana kami menghubungi pihak kantor dan bekerja sama dengan Dikpora tuh Kak. Jadinya kami kemudian di-ACC oleh Dikpora dan adik Bisa perempuan sekolah. bisa sekolah kemudian Alhamdulillah. karena di genre dituntut untuk ada 5 transisi remaja gitu. Apa 5 transisi remaja? Jadi 5 transisi remaja itu yang pertama itu Kak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Karena pendidikan itu kan sangat penting ya Kak ya. Tidak melihat dia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Pendidikan Karena is number kebiasaan one. kita kan perempuan, udahlah dia nanti di dapur. Gitu kan. Iya. Nah, akhirnya laki-laki gitu. Terus selanjutnya? Itu merupakan stigma masyarakat ya perempuan harus di dapur, di Iya. kasur, iya, dan di Ini, sumur. nah, selanjutnya apa itu? Ini Dan terus. selanjutnya itu ada setelah melanjutkan pendidikan baru melanjutkan kepada karir. Nah, karir tersebut gimana sih setelah karir itu? Setelah karir otomatis mapan kan? Otomatis mapan kemudian beranjak kepada pernikahan, baru menikah. Gara-gara BKKBN dia menurut kita untuk gimana sih menyiapkan kehidupan berkeluarga. Benar. Tentunya kan pendidikan pertama, Pendidikan, kemudian karena itu menjadi madrasah bagi anak-anaknya, Iya. ibunya nanti itu kan berarti terprogram sekali itu di genre itu ya bagaimana. Nah, sosialisasi yang dilakukan oleh Dining itu di mana saja sudah? Apakah sampai dengan hari ini masih berjalan atau kemudian seperti apa? oh ya, terkait tentang sosialisasi mungkin tadi pagi juga sudah sosialisasi, Oh, di mana tapi itu? melalui Zoom. Oh, Zoom. Iya, melalui Zoom. Dengan Kita kondisi ini sekarang. kan di tengah-tengah era pandemi COVID-19, jadinya apapun yang kita lakukan gitu. Awalnya kita offline secara langsung nih, door to door kepada pendidikan, jalur pendidikan, jalur masyarakat, Masuk ke SMA, masuk ke SMA, SMP, iya, ke masyarakat, tengah-tengah pelosok gitu. Tapi sekarang menggunakan Zoom meeting atau Iya. online ya. Nah, dengan model Zoom ini atau online ini, kira-kira bisa menghasilkan apa yang diinginkan tidak? Gitu kan, karena kan kebiasaan kita sekarang ini menggunakan itu orang tidak fokus untuk bisa mendengarkan atau apa. Nah, kira-kira alternatif lain misalnya selain Zoom ini dilakukan oleh Dining selaku duta itu apa? Apakah
sambilan turun tetapi dengan prokes atau seperti apa? Oh iya, benar sekali Kak. Jadi kita juga dari genre itu turun langsung, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Ah, Dan iya. di-combine kalau online itu kita menyebarkan misalnya sekarang di medsos kan banyak nih Iya, aplikasi, benar, misalnya benar, TikTok benar. tuh dalam penyebaran genre atau live Instagram Oke. terkait tentang berbincang seperti ini, tapi dalam konteks Instagram gitu. Nah, sekarang ini kan sudah pemerintah daerah mendukung tuh. Kira-kira apa sih yang diinginkan oleh pemerintah itu kepada kita? Tapi maksudnya pemerintah kepada Dining itu diharapkan, karena Dining menjadi duta, apa sih harapannya pemerintah kepada Dining untuk bagaimana anak muda KLU itu bisa terbebas dari 3 hal itu? Oke. Jadi yang diharapkan pemerintah daerah itu tentunya kalau didefinisikan kan duta itu menjadi role model atau percontohan atau perwakilan. Jadi yang seharusnya Dining lakukan itu terkait tentang harapan pemerintah gimana sih menjadi sosok yang menginspirasi orang. Karena terus terang moto hidup Dining adalah mengabdi dan menginspirasi. Karena hidup ini harus terang dan harus bisa menerangi orang-orang sekitar gitu. Keren. Iya, tadi 2 hal yang dari 5 apa namanya itu Transisi remaja sudah Dining sampaikan. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua itu adalah karir. Nah, yang ketiga, keempat, dan kelima ini harus dijelaskan supaya anak muda di Kabupaten Lombok Utara ini bisa mengemas dirinya itu sesuai dengan prosedur atau jalur yang ada. Itu apa yang ketiga sekarang ini? Ya sangat menarik Kak ya jika dibahas. Menarik sekali kalau 5 hal ini bisa tersampaikan ke anak muda di KLU, itu bisa dilakukan oleh mereka untuk kehidupan mereka gitu. Keren sekali memang kalau bergabung dengan genre tersebut. Dari hal terkecil BKKBN telah mencetuskan ke genre dari pendidikan tentunya kan yang pertama pendidikan, kemudian yang kedua itu karir atau pekerjaan. Karena kenapa? Karena kalau kita bandingkan nih berbeda jauh ketika kita terstruktural untuk melewati transisi remaja. Kemudian yang ketiga ini sangat menarik sekali, yaitu setelah memiliki pekerjaan atau karir, kita dituntut untuk menikah. Namun jangan salah nih, menikah itu harus ditentukan juga oleh BKKBN. Jadi 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Seperti itu. Penentuan umur untuk menikah itu sudah jelas oleh BKKBN. Perempuannya 21, laki-lakinya 25. Dan 25. Kalau di sisi agama, maka dia akan berbeda umurnya, gitu kan. Nah, oke, menikah. Menikah artinya tidak dia dituntut untuk walaupun tidak punya pekerjaan tetap menikah, itu gimana itu? Itu merupakan suatu acuan ketika seorang remaja yang misalnya seperti yang kakak jelaskan statement dari kakak itu tuh kalau belum mempunyai pekerjaan ya tidak disarankan untuk menikah kan, pekerjaan atau karir sudah mapan terlebih dahulu. Kenapa sih kalau menurut agama di bawah tersebut? Karena BKKBN mempertimbangkan nih ketika umur 21 bagi perempuan nih, perempuan tersebut otomatis sudah selesai untuk melanjutkan S1 semisalnya. Itulah kenapa sih BKKBN menuntut 21 dan 25 bagi perempuan dan laki-laki. Ya, ini menjadi tanda kutip ya, saudara-saudara yang ada di Kabupaten Lombok Utara atau dimanapun Anda berada, bahwa ini adalah program pemerintah. Tidak kemudian menjadi bagian untuk ini diharuskan itu ya. Maka pikirannya harus jernih nih, harus positif, bahwa untuk meniti apa namanya yang disebutkan dari 5 kriteria tersebut, maka harus punya ring waktu atau rentan waktu supaya kemudian hasil yang diinginkan oleh pada selanjutnya itu adalah menjadikan anak bangsa ini melahirkan anak bangsa yang potensial. Yang berkualitas tentunya. Makanya harus sekolah dulu, terus kemudian selesai sekolah, selesai menamatkan apa dan sebagainya, itu harus punya pekerjaan, baru kemudian yang ketiga menikah. Yang keempat apa? Yang keempat itu adalah menjadi bagian dari anggota masyarakat. Karena sejatinya ketika kita telah sukses misalnya, pasti kita harus terjun kepada masyarakat kita masing-masing untuk melakukan perubahan atau menginspirasi orang-orang sekitar kita. Gitu. Jangan menjadi benalu.
Iya. harus kemudian bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kebanyakan kemudian sekarang ini ya kalau dilihat dari masa ke masa ini sudah mulai ada perubahan. Iya. Orang-orang yang sudah punya pekerjaan banyak yang kemudian menginisiasi, memberikan motivasi dan lain sebagainya kepada yang lebih muda tentunya ya. Iya. Oke, itu yang keempat itu adalah kembali ke lingkungan masing-masing Iya, atau kembali. ke masyarakat. Yang kelima apa ya? Dan yang terakhir ini adalah mempraktekkan pola hidup sehat karena tujuan dari BKKBN kan harus merencanakan masa depan dan Ya, diutamakan ya, kesehatan ya, seperti kesehatan itu. Oke, itu tadi 5. Nah, eh, ini kan Mbak Dining ini kan kalau dari asalnya ini kan orang Karanglangu nih. Oh iya, Orang sebelumnya Karanglangu. tahu dari mana nih Kak? Orang Karanglangu yang kemudian mampu memberi atau berkompetisi di level provinsi. Nah, tentunya kemudian anak-anak muda lainnya juga mampu untuk itu kan. Nah, bagaimana sih caranya sampai kemudian Dining ini kok bisa menjadi orang Karanglangu yang mewakili Lombok Utara untuk genre itu? Apa kan tentunya tidak instan Iya. kan? Apa sih yang dilakukan sebelum-sebelumnya selain kemudian membentuk apa namanya itu lintas genre apa jadi sekarang terus kemudian menjadi sekretaris terus kemudian membuat monolog itu. Nah, untuk yang lain-lain itu apa sih yang dilakukan sehingga kemudian sampai ikut berkompetisi di tingkat di level provinsi? Oh iya, sangat menarik sekali Kak ketika membahas terkait hal tersebut, apalagi membawa nama daerah gitu. Jadi sejatinya ketika kita nomor satu adalah pendidikan tentunya, balik lagi pendidikan nomor satu. Tapi merugilah kita ketika berfokus hanya kepada pendidikan saja, namun Ya. tidak melihat gimana sih kondisi di daerah kita masing-masing. Dan oleh karena itu dari sanalah yang membangkitkan atau mendesak saya untuk bagaimana sih berprestasi atau menunjukkan ke teman-teman semua yang ada terutama di Dusun Karanglangu kan, bagaimana sih teman-teman di sana untuk bisa berprestasi atau lebih dari Dining untuk menunjukkan suatu karya. Nah, dan kalau ditanya tips dan trik, Dining itu selalu mendepankan bahwa dulu pesan dari orang tua sih I want to be the first or I want to be the best. Kalau kamu nggak jadi yang pertama, kamu harus jadi yang terbaik di tempat itu. Jadi harus menjadi yang terbaik gitu. Jadi bagaimanapun kompleksitas suatu masalah di dalam lingkup kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Seperti itu. Poinnya itu adalah berani keluar dari zona nyaman. Iya. Kalau zona nyaman itu kayaknya satu lagu band indie yang sedang terkenalnya itu ya, zona nyaman ya. Sedang boomingnya. Oke. Di tanggal berapa terakhirnya selesai dari kompetisi itu terus kemudian bagaimana kok pemerintah itu tahu ya Dining itu mengikuti itu. Memang awalnya kan pemerintah yang melakoni itu ya. Nah, supportnya kalau orang-orang di Liga Dangdut apa itu SMS segala macam ini kan di sini kan tidak ada itu kan. Nah, apa sih yang diberikan oleh pemerintah? Misalnya dicekoki, ini lo harus baca, ini harus pelajari, ini lo pakai ini. Itu gimana sih pemerintah Kabupaten Lombok Utara mempersiapkan Dining untuk berkompetisi itu? Ya, jika kita kilas balik terkait tentang duta genre ini Kak, seperti yang sudah Dining katakan bahwa seperti the dream comes true, seperti mimpi kita terbangun dari mimpi kemudian berubah menjadi kenyataan. Namun kenyataan tersebut tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dan support system dari pemerintah, khususnya Kabupaten Lombok Utara yang tercinta ini. Berarti supportnya itu diperlukan untuk. Iya. Jadi juga sebelum Dining berangkat ke audisi ke provinsi, itu juga pernah diaudiensi kembali kepada Bupati Lombok Utara pada saat itu. Kita audiensi dan diberikan ini nih katanya dari Dinas DP2KB diberikan sembe katanya. Kalau dari Lombok Utara tuh kan supaya biar bagus jalannya. Jadi pemerintah daerah tuh sangat mensupport terus gimana sih performance ataupun bagaimana dari awal Dining berjuang untuk menjadi duta genre tuh disupport penuh dan diberikan arahan Dining itu harus seperti ini dan
seperti didampingi ini. terus Iya, ya, selalu sampai didampingi. kemudian Malam penganugerahan. Iya, malam penganugerahan tersebut. Dining sangat ingat waktu itu ketika disebutkan nama Dining waktu itu oleh MC-nya dan sampai bertepuk tangan dan menyuarakan terharu dan Kabupaten Lombok Utara bahagia. itu, iya, tidak bisa digambarkan seperti itu. Nah, pasca itu kan banyak yang kita lihat di beberapa kegiatan, terutama di bagian keluarga berencana. Kalau kemarin itu kita lihat di Facebooknya Dining itu ada agenda giatnya Ibu Wabub, Dining dikasih kesempatan untuk menyampaikan apalah gitu dan sebagainya. Nah, setelah menjadi duta genre, aktivitas tentunya padat. Apa saja aktivitas di lain kemudian kuliah itu apa saja, dan apakah berdampak terhadap kuliahnya Dining dengan menjadi ambasador ya? Iya, duta genre atau ambasador, atau malah kemudian di kampusnya menjadi ambasador juga di sana. Iya. Gimana caranya nanti pertanyaan selanjutnya mengatur waktu itu. Oke. Sekarang kuliah jadi duta genre tentu aktivitas banyak, dan gimana cara mengatur waktu? Iya, Dining pada saat setelah menjadi duta genre itu tentunya seperti yang kakak bilang itu padat akan jadwal atau schedule. Oleh karena itu Dining cara manajemen waktu itu yang paling tepat adalah memprioritaskan terlebih dahulu yang mana sih agenda yang benar-benar terdesak untuk Dining hadiri dan pendidikan. Tapi yang lebih fokus adalah pendidikan terlebih dahulu teman-teman. Nah oleh karena itu ketika ditanya setelah kontribusi setelah menjadi duta genre itu tentunya kemarin sempat, karena genre itu adalah bunda genre kita itu adalah Ibu Gubernur, yaitu Ibu Niken Zulkifli Mansyah. Siapa tahu nonton nih Ibu Gubernur yang terhormat. Mudah-mudahan jangan sampai kemudian nonton saja, harus di-subscribe juga dong. Iya, siap. Yang terhormat Ibu Gubernur. Dan kemudian kalau di Kabupaten Lombok Utara tentunya bunda genre itu Ibu Bupati. Nah, Ibu Bupati itu Ibu Nurdiah Jojohan Samsu. Nah, itu yang menjadi bunda genre kita di Kabupaten Lombok Utara. Oleh yang support itu semua ya. Langsung dari pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu kita itu difasilitasi yang kemarin yang ada di Facebooknya Dining itu tuh ada ini Kak, aliansi global atau dari LA langsung terkait penanganan stunting. Nah di sana kita genre ini selalu dilibatkan terkait permasalahan remaja ataupun usia anak ataupun terkait tentang keluarga, itu selalu dilibatkan genre ini gitu. Oke. Apa yang menjadi persoalan yang besar di Kabupaten Lombok Utara ini berkaitan dengan kegiatannya Dining yang menjadi duta genre? Apa sih yang muncul di KLU ini? Kenakalan remaja kah, atau menggunakan psikoterapi kayak apalah gitu? Apa yang keras yang muncul di Kabupaten Lombok Utara? Oke. Problematika atau sangat sulit untuk memprediksi suatu permasalahan isu-isu saat ini. Tapi yang menjadi fokus terpenting dari genre khususnya di Kabupaten Lombok Utara itu adalah pertama, the one and only, yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini adalah suatu problematika atau permasalahan yang selalu digencarkan oleh genre untuk bagaimana mengkampanyekan terhadap stop pernikahan dini atau menghindari dari pernikahan dini tersebut. Jangan menikah dini. Iya. Oke. Nah, itu yang menjadi soal yang menjadi tugas tentunya Dining selaku duta genre. Harapan Dining sekarang kepada anak-anak muda dengan tugasnya Dining itu apa? Oke, tapi agak lama nggak apa-apa ya Kak, karena motivasi kepada seluruh remaja di Kabupaten Lombok Utara. Karena yang telah dibahas tadi adalah terkait pernikahan dini. Dining, sebelum Dining menutup podcast ini ada closing statement nih. Bunyinya ada di dalam buku, itu buku yang sangat menuntut Dining sampai sekarang, yaitu Harga Perawan Rp0. Dan itu terkait perawan Rp0. Harga perawan Rp0. Iya, terkait tentang pernikahan dini. Dia bilang pada halaman terakhir, jangan karena hanya cinta, kehormatan tergadaikan. Pun jangan karena hanya cinta, harga diri keluarga ternodai. Janji untuk hidup bersama bukan alasan untuk melepaskan pakaian.
Bukankah menggunakan akal pikiran yang cerdas dan menggunakan logika lebih pantas daripada hanya mengandalkan perasaan yang tidak ada artinya sama sekali? Mari berencanakan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik karena Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Utara, bukan hanya ditentukan oleh garis peta, melainkan ditentukan oleh gerak dan peran besar anak muda. Melalui genre ini kita bisa untuk meraih atau jembatan kita meraih impian, karena tidak ada yang membatasi anak muda yang berkumpul, berserikat dan berpendapat dan menghalangi anak muda untuk mengekspresikan ekspresinya sedemikian rupa dan berprestasi tentunya gitu. Berarti pemerintah daerah itu harus memberikan sarana prasarana untuk anak muda supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Iya, seperti 3 permasalahan remaja tersebut. Jadi 5 transisi remaja itu harus dilakukan oleh anak-anak muda di Kabupaten Lombok Utara. 5, itu pertama pendidikan, kedua karirnya, ketiga itu adalah apa namanya tadi itu? Menikah di usia ideal. Di usia yang ideal. Terus yang keempat itu adalah kembali ke masyarakat. Dan yang kelima itu adalah mempraktekkan pola hidup sehat. Saya sedikit menukil, bukan sampaikan kembali ucapannya Napoleon Hill. Luar biasa. Ya. Jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal hebat, itu katanya ini, lakukan hal-hal kecil dengan cara-cara yang hebat. Ini adalah Dining. Keren banget. Prameswari, anak muda dari Karanglamu Tanjung. Iya. Yang kemudian bisa menjadi runner up duta genre yang sekarang aktivitasnya sangat menumpuk untuk bagaimana bisa menyampaikan 3 hal tersebut ya. Yaitu adalah pernikahan dini, jangan. Terus kemudian kedua itu adalah pre-sex, jangan melakukan seks bebas. Dan yang ketiga itu jauhi nabza, yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Itu saja sahabat semua, pemirsa yang ada dimanapun berada. Itu tadi kita sudah bisa mendengarkan atau bisa mengetahui apa itu genre. Demikian podcast hari ini. Kita akan lanjut. Sebelumnya, Dining akan mempromosikan sedikit terkait tentang podcast ini. Silakan. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk mensubscribe atau komen ataupun share podcast sama Adi ini, karena ini adalah podcast yang sangat luar biasa, satu-satunya di Kabupaten Lombok Utara. Tepuk tangan dong. Satu-satunya yang bagaimana sih membuka apresiasi kepada supaya kita anak muda, untuk berprestasi. Dining aja kalau tidak diundang, ini merupakan satu-satunya podcast di Kabupaten Lombok Utara yang berhasil nih mengundang Duta Genre Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021. Dan saya Dining Prameswari, runner up Duta Genre Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Salam genre. Terima kasih kepada Dining Prameswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.